ibunda mengandung, apalagi jika menyebut sebagai kutukan. Demikianlah Tuhan merencanakannya. Beberapa makhluk ciptaannya lahir dengan keterbatasan dan kekurangan. Ada yang kurang pada fisik, kognisi, mental, sensorik, emosional, hingga tumbuh kembangnya. Mereka golongan difabel atau disabilitas. Belakangan Sohor didefinisikan sebagai anak berkebutuhan khusus. Namun di balik kekurangan, Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang indah. Kekurangan bukan untuk diratapi, keterbatasan justru menjadi kekuatan. Tercatat, sejumlah anak dengan fisik tak sempurna, pencapaian mereka justru mencengangkan dunia. Beberapa tahun lalu, seorang anak yang tidak memiliki kedua kaki membuat dunia kagum dan terharu. Bagaimana tidak, anak yang bernama Ghanim Al-Muftah berkeliling Ka'bah atau tawaf sebanyak 7 keliling dengan menggunakan tangannya. Kisah dari Cina lebih heroik lagi. Gao Zui, seorang bocah berusia 11 tahun yang kehilangan kaki akibat kecelakaan mobil, berhasil mendaki sebuah gunung di Shandong, Cina. Dimas Prasetyo, seorang tunagrahita asal Sleman, justru membuat Indonesia bangga ketika mampu meraih 3 medali emas cabang bulu tangkis di 3 nomor tunggal putra, ganda putra, dan ganda campuran dalam ajang Special Olympics Los Angeles 2015. Yang dilakukan Qian Hongyan lebih heboh lagi. Gadis cilik asal Cina yang tak memiliki kaki justru bertarung dalam Olimpiade 2012 di London. Ia bersaing dengan atlet yang memiliki fisik sempurna. Cerita tentang Rahmat Hidayat juga mengharu biru. Anak berusia 12 tahun asal Cirebon lumpuh dari pusar ke bawah sehingga harus menggunakan kursi roda. Niatnya ingin menjadi pendakwah, sempat diolok-olok dan bahkan ditolak beberapa sekolah dan tempat hajatan. Belakangan namanya melambung dan menjadi terkenal setelah masuk menjadi finalis di kontes dakwah cilik sebuah TV swasta. Dan sejumlah kisah hebat lainnya. Menurut kajian psikologi, kepada anak berkebutuhan khusus, apresiasi dan perhatian lebih harus dilakukan, terutama terhadap prestasi yang mereka dapat. Justru itu yang harus memang kita harus appreciate gitu ya, di mana mereka yang memiliki keterbatasan namun mereka tidak berfokus di keterbatasannya, tapi justru bagaimana mereka memiliki semangat yang jauh lebih besar dibanding anak-anak yang sempurna lainnya begitu. Nah ini kan perlu difasilitasi, diakomodir oleh orang tua dan para pendidik lainnya. Dan sepekan terakhir, kisah dari lereng Gunung Argopuro, Jember, Jawa Timur menghentak kita. Seorang anak bernama Ahmad Najib yang baru duduk di kelas 1 sekolah dasar sudah tak memiliki kaki semenjak dari lahir. Hebatnya, kekurangan tak membuatnya patah semangat. Ahmad optimis menatap masa depan. Ahmad meretas mimpi setinggi langit. Cita-citanya ingin menjadi polisi. Ia ingin membahagiakan kedua orang tua yang hanya seorang buruh kasar. Demi mimpi itulah, Ahmad seperti tak peduli dengan kekurangannya. Semangat sang anak juga menitis kepada kedua orang tuanya. Namun mereka sadar, bukan hanya anak yang kekurangan, mereka juga hidup dalam kemiskinan, yang bahkan tak bisa memenuhi keinginan dan kebutuhan Ahmad memiliki alat bantu untuk berjalan. Kehidupannya kalau dari segi ekonomi memang Bu Nipa ini di bawah garis kemiskinan, dan betul kata pamannya, ibunya ini cuma kerjanya sebagai buruh, tapi kalau ada orang yang nyuruh kan begitu, itu kadang cuma cari kayu, kadang ya disuruh orang ngarit nyapit itu dari rumput, itu sehari kadang dapat 10.000. Jadi saya rasa orang itu kalau melihat kehidupannya Najib beserta ibunya gak akan ada yang tega begitu Mas. Sepeda yang pakai 3 roda begitu loh, yang sangat saya butuhkan untuk ini, dalam artian Dek Najib ini supaya untuk menuntut ilmu tidak begitu kesulitan. Itu harapan saya, biar tidak selalu gendong ibunya kan begitu. Saya rasa sebentar lagi kalau pakai motor yang 3 roda itu Mas ya,
mungkin bisa berangkat sendiri cari ilmu. Kisah ketegaran Ahmad terdengar juga oleh beberapa selebritis. Andika dan Wendy salut dengan semangat dan sifat pantang menyerah yang bahkan ikut menginspirasi mereka. Ini bisa jadi cerminan yang baik ya bagi anak-anak seusianya atau bahkan orang-orang seperti kita gitu. Kadang kita dikasih hidup yang jauh lebih beruntung daripada banyak orang di luar sana, tapi kita kadang lupa untuk bersyukur, terlalu banyak mengeluh, terlalu gampang menyerah, terlalu gampang putus asa. Dengan keterbatasan yang Najib punya, tapi dia masih punya cita-cita yang hebat, itu menurut gua harusnya bisa menjadi inspirasi buat teman-temannya yang lain terutama gitu, dan juga orang-orang lain bahkan termasuk gua gitu. Demikian juga dengan Gunawan. Pesinetron ini menyampaikan kekaguman dan respek. Penuh haru, mereka ikut mendoakan agar Ahmad selalu sehat dan bisa mewujudkan cita-cita. Buat adik Ahmad yang tercinta, yang aku banggakan juga, ini merupakan ujian dari Allah. Dan juga buat ibu yang mulia sekali bisa merawat, mendidik. Jangan putus asa lah, karena Allah nggak pernah tahu, Allah punya rahasia di balik itu semuanya. Ahmad mungkin belum memahami secara dalam arti kekurangannya. Untuk itulah ia perlu mendapat bimbingan dan perhatian khusus. Jangan sampai semangat hidup yang membara justru padam karena salah penanganan. Karena bagaimanapun mental mereka tidaklah sama dengan anak-anak yang terlahir sempurna. Tidak semua anak lahir dengan kesempurnaan ya. Namun saya percaya anak yang memiliki keterbatasan juga pasti diberikan kelebihan ya. Hanya saja kelebihan itu tidak muncul dengan seketika. Orang tua atau orang di sekitar termasuk guru dan lain sebagainya itu juga perlu melihat peka terhadap perkembangan mereka, apa kelebihan mereka. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh underestimate mereka, merendahkan mereka, karena di balik keterbatasannya mereka memiliki kelebihan. Hanya kemudian apakah orang tua menstimulasinya, mengenalinya atau tidak. Karena tanggung jawab dari kita orang tua dan lingkungan ya. Karena tanpa bantuan lingkungan tentunya anak sulit untuk mengembangkan apa yang dimilikinya.